Seperti ingin menanggalkan masa lalunya yang muram karena kasus dugaan perzinahan, Inara Rusli umumkan ganti nama Inara Sati. Hujatan hingga mendapatkan cancel culture gegara terlibat skandal hingga kini seolah dibuang oleh suami sirinya Insanul Fahmi, membuat Inara memilih menanggalkan nama panggung lamanya menjadi Inara Sati. Tak hanya mengubah nama panggung, pemilik nama lengkap Ina Idola Rusli itu mengubah pula tanda tangannya. Inara berharap penambahan nama Sati yang dinukil dari bahasa Sanskerta yang berarti mindfulness, wanita baik-baik, berbudi luhur, wanita atau istri yang setia bisa menjadi wasilah doa untuk kehidupannya usai hantaman prahara hidup. Apalagi sejak kasus dugaan perzinahan hingga mengaku telah menikah siri dengan insan, karir Inara Sati merosot drastis. Jujur, aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang ngerasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku? Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar. Satu persatu, Inara Sati memperbaiki citra. Sejak dicampakkan insan dan kini memilih jalurnya sendiri, Inara jauh lebih tenang. Meski harus menghadapi kasus hukum atas laporan serunya, Wardatina Mawa, terkait dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan, Inara Sati selangkah lebih maju dan siap merilis single terbaru. Pergolakan batin yang selama ini dialami, ia tuangkan lewat lagu. Aziza Salsa dan Pratama Arhan, mantan pasutri yang resmi cerai sejak 25 Agustus 2025, sudah sama-sama move on. Arhan mulai menikmati statusnya sebagai duda keren dan dikabarkan pacaran sama Inka Adesta. Aziza juga sudah berani go public dan pamer kemesraan bareng pacar barunya, Nadif Zahiruddin. Aziza bahkan sudah mengajak Nadif liburan bareng keluarganya ke Labuan Bajo. Dan belum lama ini, Aziza mengajak Nadif quality time dan main paddle bareng keluarganya. Bersama keluarga dan teman-teman. Nggak ada yang tutup, kita baru semua family and happy. Martabak. Ayah melihat sosok Nadif ini seperti apa? Kalau ayah ya, yang Coba tanya ke papa saya ya, jangan nanya ke saya karena saya nggak tahu. Aziza hadir sebagai bintang tamu yang akan ikut pertandingan eksibisi. Kalau Nadif dia hadir sebagai peserta turnamen seperti yang lain. Aziza sudah go public dan mengenalkan Nadif kepada keluarganya. Apakah ini pertanda kalau hubungan Aziza-Nadif serius dan siap berujung di pelaminan? Nanggepinnya sekarang udah lebih ke ya udah aja. Orang mau apa ya udah aja, yang penting kita kan living the life. Kita baik-baik aja semuanya, happy-happy aja, living my best life juga. Kita harus hidup terus berjalan, jadi kita harus menjalani hidupnya menuju ke depan dan ya move on. Kan nggak ada masalah. Emang ada larangan Nadif main ke rumah saya? Kan nggak kan? Iya, orang berteman ya boleh-boleh aja kan? Sah-sah saja orang berteman, masa dilarang-larang ya? Tak mau kalah sama sang mantan istri, Aziza Salsa, yang sudah berani mengumbar kemesraan pacar barunya, Pratama Arhan juga pamer kebucinan, dapat bunga dan kartu ucapan cinta dari Inka Adesta usai dinyatakan lulus sidang skripsi. For every step, big or small, you did more than enough. Proud of you, congrats sayang. Dicintai secara ugal-ugalan sama Inka, Arhan pun membalasnya secara all out. Demi sidang skripsinya, Arhan bahkan rela tampil beda dengan mengubah gaya rambutnya. Sama-sama menganggap saudara layaknya adik kakak, Fajar Setboy dan Amanda Manopo tak bisa lama-lama berjauhan. Sempat terpisah karena Fajar mudik lebaran ke Gorontalo. Begitu pulang ke Jakarta, Fajar langsung bertandang lepas kangen ke rumah Amanda, sambil membawa oleh-oleh spesial khas Gorontalo untuk Amanda Manopo. Pas ketemu Kak Amanda aku kangen banget sama Gorontalo. Kak Amanda kangen, so sweet. Miss you. Kata Kak Amanda, terima kasih ya Fajar adikku. Ya, meski saudara yang bertemu dalam karir keartisan,
Namun posisi Fajar begitu spesial di hati Amanda Manopo. Fajar jadi salah satu selebriti yang ikut hadir di acara sakral Hari Bahagia Amanda dan Kenny beberapa bulan lalu. Dan kabarnya Amanda yang tinggal hitungan pekan melahirkan anak pertama, secara khusus minta nama untuk calon baby ke Fajar Sad Boy. Ya pokoknya harapan aku cuman doa aja sih untuk dia, mudah-mudahan dilancarkan. Fajar aja kak, masa cewek namain Fajar? Oh ya udah, Putri aja, masa cowok namain Putri? Kayak apa ya, masih bingung gitu kan, nggak tahu kan. Setelah 1 kali mangkir kasus dugaan ilegal akses yang dilakukan mantan istrinya Inara Rusli, Virgon akhirnya Kamis kemarin jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Setelah diperiksa beberapa jam dan dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri, Virgon blak-blakan membantah keras terlibat dugaan kasus penyebaran video CCTV Inara Rusli Insanul Fahmi. Dan mengungkapkan saat ini fokus merajut hidup bahagia bersama istri baru. Untuk detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaannya juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidik ya. Kayak sama-sama aja. Mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya. Bagaimana hasilnya terbaik aja untuk tiap kasus ya. Masalah itu. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau dicampur ya. Jangan saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Itu aja udah. Jadi poinnya dan fokusnya di situ aja udah. Tak hanya bantah terlibat penyebaran video CCTV Inara Rusli, Virgon yang sedang menikmati indahnya pengantin baru juga menepis kabar miring. Ia dan istrinya bakal merebut hak asuh ketiga anaknya yang kini ada di asuh sang mantan istri. Saya ikut keputusan pengadilan cerai kemarin, keputusan cerai sama IR kemarin juga. Saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, enggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan ya. Saya percaya kita co-parenting aja sampai anak-anak gede. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha, tidak pantas jadi imam bagi istri dan anak, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Bacakan nota pembelaan di depan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat atas kasus pengedaran narkoba. Amar Zoni mendadak curhat terkait hancurnya rumah tangga dengan Iris Bella sebagai pukulan telak yang meruntuhkan kondisi mentalnya di tengah perjuangannya melawan kecanduan narkoba. Dengan nada terbata-bata tak kuasa menahan tangis, Amar Zoni mengaku menyesal narkoba tidak saja membuat istrinya pergi, tapi merenggut nyawa sang ayah tercinta. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa datang bukan dari siksaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri.